Kenapa lu bro? Habis begadang ya? Iya nih bro, weekend kemarin gua habis backtest seharian full. Wih, mantep tuh. Terus gimana hasilnya? Dapat insight apa kali ini? Feeling gua bagus sih bro. Kemarin waktu backtest itu gua kerasa banyak winnya sih bro. Hah? Kok gitu sih? Backtest kok pakai feeling? Pakai perasaan? Nanti kayak perasaan lu ke si doi, effortnya nggak terbalaskan. Malah bahas kisah cintaku. Yaudah, to the point aja. Gimana cara backtest yang bener? Oke, jadi gini, backtest itu harus terstruktur, harus ada jurnalnya juga, terus juga harus ada. Jadi begitu caranya. Oke. Akan aku terapkan biar mereka kaget nanti. Bagaimana cara melakukan backtest yang terstruktur? Langsung saja kita bahas. Let's go. Untuk dapat menjalankan proses backtest yang terstruktur dan ideal, maka kita perlu memahami alur utamanya terlebih dahulu. Kita mulai dari proses hipotesa terlebih dahulu. Di sini kita perlu menyusun sebuah hipotesa mengenai sebuah trading plan yang menurut kita dapat berjalan dengan baik, yang performanya baik. Trading plan ini tentunya terdiri dari sebuah set parameter yang lengkap. Nah, trading plan dengan set parameternya ini akan kita lakukan backtest. Jadi kita akan melakukan eksekusi terhadap trading plan ini, dan di dalam proses eksekusi backtest ini kita akan melakukan pencatatan. Proses backtest dan pencatatan ini akan menghasilkan sebuah jurnal. Nah, di dalam jurnal ini akan terkandung banyak sekali data-data trading yang kita ambil. Dengan demikian, dari data ini kita akan memperoleh, kita dapat melakukan analisa ataupun sebuah analytics. Dari sini, dari hasil analytics ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, kalau hasilnya masih kurang baik atau kurang ideal menurut kita, maka kita akan melakukan tweaking ataupun proses perbaikan dari parameter-parameter. Jadi kita akan ulang lagi dari awal, kita akan menyusun hipotesa. Dari sini kita lakukan evaluasi. Kita akan mengira-ngira mana parameter yang dapat diperbaiki, ataupun mungkin ada set trading plan langkah-langkah yang dapat kita tingkatkan. Nah, kita akan menghasilkan trading plan yang baru lagi dengan set parameternya. Lalu kita lanjutkan proses yang tadi, kita ulangi dari awal. Lanjut. Nah, ini merupakan proses berulang sampai kita mendapatkan sebuah trading plan dan set parameternya yang performanya baik berdasarkan hasil backtestnya. Di dalam menjalankan backtest tentunya akan ada parameter-parameter. Parameter ini dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu fixed dan variabel. Fixed parameter sesuai dengan namanya, yaitu parameter yang tetap di dalam satu cycle backtest. Di dalamnya terdapat semua parameter di dalam trading plan kita. Seperti pemilihan pairnya, kemudian dari mana kita mulai proses backtestnya, bagaimana cara kita entry-nya, kemudian pemilihan areanya, bagaimana kita refinement-nya. Nah, itu semua merupakan fixed parameter. Parameter ini, yaitu set rules trading plan kita, pada akhirnya akan diuji hasil ataupun performanya. Itu tujuan dari fixed parameter ini. Lalu jenis yang kedua merupakan variable parameter, yaitu sesuai dengan namanya, parameter yang dapat berubah di dalam proses backtest kita. Parameter ini karena dapat berubah, ini nanti akan kita input di data kita, di jurnal kita. Tujuan dari variabel parameter ini yaitu menjadi uji coba ataupun eksperimen hal-hal baru. Hal-hal baru ini pada akhirnya ya akan digunakan supaya kita dapat improve trading plan kita juga. Kita semua sudah tahu ketika kita melakukan backtest akan ada banyak trade yang kita ambil. Dan tiap trade tersebut akan kita catat datanya ke dalam jurnal kita. Nah, selain data-data trade tersebut, ada juga data lain yang tidak kalah pentingnya. Apa saja?
Yang pertama yaitu notes. Notes ini merupakan catatan pribadi kita mengenai tiap trade yang kita ambil. Catatan apa? Itu dapat berupa berbagai hal. Salah satunya, bagaimana perasaan kita ketika kita mengambil trade tersebut, atau juga kondisi tertentu di dalam trade tersebut, dan juga bisa berupa hal-hal lain. Lalu, data yang lain berupa screenshot ataupun tangkapan layar. Screenshot berupa before dan after trade tersebut. Kalau kita melakukan multiple time frame analysis, tentunya screenshot ini dapat berjumlah lebih dari satu ya, untuk masing-masing before dan afternya. Screenshot ini dapat berupa link trading view, ataupun juga save picture-nya. Saya kira teman-teman sudah mengerti ya, bagaimana mengambil link trading view ini, ataupun juga cara melakukan save picture-nya. Shortcut-nya ada masing-masing ya. Nah, kalau teman-teman melakukan save picture, maka save picture ini dapat teman-teman kelompokkan ke dua folder yang berbeda, yaitu folder TP dan juga folder SL. Dan mungkin juga ada folder lain yang teman-teman inginkan, misalkan mistrade ataupun BEP dan lain sebagainya. Sekarang kita akan uji coba untuk backtest di real chart ya. Kita akan lakukan backtest di XAUUSD di time frame M15 saja ya. Kita akan mulai backtestnya di bulan Maret misalkan. Kita pencet Alt G, lalu masukkan tanggalnya, lalu enter. Tunggu chartnya loading, lalu kita klik bar display, kita klik di sini. Oke, ini kondisi terakhirnya. Lalu kita persiapkan jurnalnya terlebih dahulu. Kita lakukan jurnal di Google Sheet saja ya. Formatnya kurang lebih seperti ini untuk sederhananya. Teman-teman tentukan dulu rules trading plan-nya. Ini merupakan fix-nya, ini merupakan variabelnya. Untuk fix yaitu trading plan-nya ya. Pair-nya kita mau lakukan di pair XAUUSD. Time frame-nya karena ini single time frame, kita mau entry di time frame M15. Entry type-nya risk entry. Entry on higher quality SND. Apakah kita hanya akan entry di higher quality SND? Yes. Lalu premium versus discount area. Apakah kita hanya akan entry untuk demand di area discount dan supply di area premium? Yes. Charting time, jam berapa kita akan mulai entry? Kita akan charting maksudnya. Jam 12 siang misalkan. Lalu tanggal kita backtest, misalkan kita mulai tadi di bulan 3 ya. Lalu untuk variabel parameternya, nomor kita trade-nya ya, trade pertama, kedua, ketiga, date-nya ini tanggal kita entry. Lalu ini kolom-kolom untuk TP. Nah ini teman-teman bisa setting. Bisa teman-teman misalkan ingin menyelidiki TP1, TP5, dan TP10 misalkan. Atau hanya 5 dan 10 atau 3 dan 5 itu terserah teman-teman. Di sini kita mau melihat TP1, 3 dan 5. TP max ini hanya untuk data uji coba saja ya, sejauh mana areanya bekerja kalau tidak SL. Untuk screenshot ini akan kita isi dengan link trading view saja. Mungkin untuk penyederhanakan kita akan save di kondisi after saja ya. SND time yaitu jam berapa terbentuknya SND area. Lalu ini node-nya. Oke. Kita langsung saja kembali ke chartnya. Ini kondisi terakhirnya, kita coba mappingnya. Kita majukan dulu sampai jam 12 siang. Karena kita mengandaikan kita hanya standby di jam 12 siang. Nah, kondisi jam 12-nya seperti ini. Kita coba tandai swingnya ya. Ya, anggaplah seperti inilah. Oke. Nah, di area sebelumnya misalkan ada area menarik. Misalkan di sini ya. Menarik nih. Nah, untuk backtest kali ini kita panjangkan saja lah supaya enak ya. Nah, oke.
kondisi seperti ini, apakah ada area menarik? Mungkin ini menarik. Tapi kita coba lihat lagi. Jam 12. Oke, lanjut. Ternyata sampai malam tidak terpanggil ya. Ketika backtest gini ada baiknya kita sering atur skalanya ya supaya lebih enak. Oke, ini ada area yang menarik tapi ini malam ya. Malam kita tidak standby. Tapi ya untuk dicoba, tapi nggak usah. Karena kita hanya akan entry jam 12, maka kita area lain kita tidak usah pedulikan untuk backtest kali ini. Oke, lanjut. Kita lanjut sampai jam 12. Nah, kondisi jam 12 seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Apakah kita tetap akan entry kondisi seperti ini? Misalkan kita mempertahankan area yang bawah ini ya. Anggaplah ini bukan pullback. Kita anggap seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Malam hari. Lanjut sampai jam 12 hari berikutnya. Oke. Kondisi jam 12 ya tadi seperti ini ya. Sorry, kita mundurkan. Nah, kondisi seperti ini kita tetap tidak entry, tidak ada area menarik. Ini bisa menjadi demand tapi kelihatannya kurang menarik sih. Oke, lanjut aja dulu. Terbang. Break ke atas. Ini kalau kita lihat, ya ini bukan jam standby kita ya. Sebetulnya ini menarik. Tapi ya bukan area kita. Oke, dia break ke atas, berarti ini kita hapus dulu area ini. Sebetulnya area swing low-nya sudah menjadi seperti ini ya. Nah, ini bekerja. Tapi ini tidak kita standby, jadi sebetulnya tidak valid untuk trading plan kita. Tapi untuk keperluan research kita boleh menganggap ini valid. Ya walaupun jangan kita masukkan ke performa kita ya. Kita mau ukur. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih 4R ya. Nah, di sini kita karena kita mau mengambil sekaligus meneliti ya. Oh, area ini bekerja. Jadi kita bisa masukkan. Sebelumnya kita beri catatan ya. Ini miss. Jadi kita tidak ambil. Oke, ini anggaplah kita ambil ya. Ya, walaupun tidak kita ambil. Oke, tanggalnya tanggal 3 Maret. Jadi kita masukkan 03/03/2023. TP 4. Ya anggaplah segini lah ya. 5 dapat ya. 135. Maksnya nanti kita isi screenshot. Kita lakukan Alt S.
link cockpit. Nah, kita masukkan seperti ini. SND time, kita lihat SND-nya terbentuk di jam ya 12 sampai 13 lah ya. 13.00. Catatan. Kita lihat ya, kita tarik. Nah, kita bisa dapat melihat ini demand di area equilibrium. Demand at equilibrium. Mistrade. Oke. Nah, ini sudah menjadi satu data. Ya, walaupun kita tidak masukkan nanti ya. Nanti kita filter supaya tidak masuk ke rekapan. Oke, ini hasilnya. Bahkan potensinya sampai ke sini 7. Nah, ini kita isi saja 7. Nah, kalau sudah kita hapus ini. Kita hapus, kita clearkan. Nah, di sini swing low, swing high. Kita maju lagi sampai jam 12. Sini ya. Oke, berdasarkan area ini jam 12. Apakah kita akan mau entry? Ini mungkin ada demand. Akan tetapi kalau kita lihat sudah terlalu ke atas ya. Ini sudah di area premium dan juga ini dia breaknya di sini. Jadi area flipnya di sini mestinya. Kita tidak ambil. Oke, lanjut. Dan ini bahkan sudah break lagi, break ke atas lagi. Nah, di sini sudah menjadi bearish bahkan. Kita lanjut ke jam berikutnya. Jam 12. Lanjut. Nah, jam 12. Oke, dia sudah break ke bawah. Nah, kondisi jam 12 adalah seperti ini. Dimanakah kita mau entry? Maju satu. Sekilas tidak ada yang menarik ya, jadi no trade. Lanjut. Ya, break lagi ke bawah, kita langsung lanjut sampai jam ini demand yang lama ya. Di sini kita dapat melihat ya, kalau demand lama maka seharusnya ini bekerja sedikit ternyata ya, memantul kemudian tertembus. Nah, di sini kita dapat melihat juga nih sambil meneliti ya. Demand yang lama itu pasti ada sedikit reaksi. Karena ini trennya sedang bearish, maka demand lama itu sudah lemah, akan tetapi hanya menjadi tetap berlaku, akan tetapi hanya menjadi reaction point. Set. Nah, ini apalagi yang ini tidak ada ya. Benar-benar langsung tertembus. Oke. Jam 12 tadi di sini tidak ada. Kita lanjut jam 12 lagi. Tunggu di sini. Nah, jam 12 kondisinya seperti ini. Kondisi M15 sedang bearish. Kalau kita mau entry di mana? Ini masih kurang baik ya sebetulnya ya.
Nah, kalau kita ternyata tidak menemukan area-area yang baik di jam 12 misalkan, berarti kita dapat mengambil kesimpulan juga, oh ternyata di jam 12 siang berarti kurang baik. Jam charting yang kurang baik untuk risk entry di XAU misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan ini area supply misalkan. Ini ada biru-biru. Demand lama ya. Oh, demand lama. Nampaknya demand lama bekerja itu. Ya, demand lama ini bekerja unik juga. Tapi tentunya kita tidak ambil ya. Ini mungkin area ketika kita di H4 mungkin ya. Yaitu menjadi bahan penelitian juga. Jadi dari backtest ini kita dapat lihat ya, kita dapat banyak hal yang dapat kita teliti. Jam 12. Nah, ini kalau dilihat ya, kalau yang standby di malam hari, ini ada area demand yang terbentuk di jam 21.00. Mungkin ada yang mau marking. Ya, kalau memungkinkan koneksinya cepat ya. Ini agak lambat. Nah. Nah, yang ini ya tentunya kita tidak ambil ya. Oke, ini jam 12. Kondisi seperti ini, apakah kita mau mengambil? Sorry. Areanya masih sama ya. Kalau saya menarik di area ini. Area yang jam 21 kemarin di sweep ternyata. Oke, lanjut. Area kita masih sama. Kita lanjut di jam 12. Mana jam 12? Nah, ini misalkan ini. Area ini SL misalkan. Kita input di SL. Kita langsung saja Alt S. Kita lihat areanya ini entry tanggal 9. Di sini bisa input 7 ataupun 9 bebas ya. Karena kita markingnya di tanggal 7, jadi kita input saja tanggal 7. Ada dua jenis nih, ada tempat tanggal tertriggernya atau tanggal areanya di marking, bisa dua. Kalau SL -1 semua. SND time, ini SND terbentuk jam 22.00. Supply-nya ini di area equilibrium. Lanjut. Kita lanjut ke jam 12 berikutnya. Kalau dilihat area lama ini bekerja ya. Menarik. Jam 12. Nah, kondisi seperti ini kita ingin entry, apakah kita akan entry? Kondisi seperti ini kita lihat lagi. Ini menarik. Bisa
Misalkan kita ingin marking area ini, demand ini. Oke, lanjut. Supply gak ada yang menarik. Waduh, tertembus. Ada gap. Ini supply lama. Oke. Ini sudah tertembus. Lanjut. Oh, ini weekend ya. 11 dan 13. Oke, kita langsung lanjut ke jam 12. Stop. Wih. Nah, di kondisi seperti ini, di manakah kita akan entry? Ini sudah terbentuk swing low-nya. Kita lanjut mapping. Ini anggaplah sudah swing ya. Oke, areanya seperti ini. Kita misalkan mau entry di area sebelum gap ya, weekend gap. Lanjut. Ketinggalan ya. Oke, kita lanjut ke jam 12 berikutnya. Kita lanjutkan mappingnya. Oke, kita tarik set. Nah, kondisi seperti ini. Kita ingin entry di mana? Discount. Demand discount. Ada dua area ya, ini, kemudian ini juga bawahnya. Yang ini sudah tidak menarik. Nah, ada dua area ini bagaimana? Ya, kita ingin entry dua kali aja ya. Kita ingin tahu. Ini area flipnya, ini lebih ke area ekstrimnya. Ya, ekstrimnya bawah sih, cuman mitigated semua, mitigated. Demand terakhir yang unmitigated di sini. Atasnya ini flip. Kan alurnya begini ya. Ini ada di sini. Set tenaga terakhir baru tertembus. Jadi area ini flip. Lumayan menarik. Oke, kita majukan. Masih tidak ada. Kita lanjut sampai jam 12. Jam 12. Areanya masih sama ya. Oke. Waduh, terlalu cepat. Tapi ya kita sudah tahu hasilnya langsung ya. Oke, area ini langsung straight SL, bahkan tidak ada reaction. Area yang bawah, oh bekerja. Nah, di sini langsung saja kita anggap saja ini dua trade ya. Kita mau record yang atas dulu. Kita Alt S langsung saja, ambil linknya. Dua trade ya. Atas bawah sama. Atas dulu saja. Tanggalnya, ini tanggal areanya tanggal 13 Maret. Langsung SL. Area
SND-nya jam 19.15 atau 19.00 ya. 19.00 aja. SND note. Note-nya apa? Demand flip. Demand flip at discount. Tapi SL. Lanjut, kemudian bawahnya kita record juga. Kita perlu lebih akurat. Iya, kita di sini kita pasang ini. Set. Kita lihat potensinya R-nya sampai 7R. Oke. Nah, kita catat. Kita kirim linknya. Kita tulis di sini. Tanggalnya seharusnya sama 13 ini kan. 13. SND areanya jam 18.00. 13.03.2023. 1357. Demand at discount. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, nanti kita akan backtest di live session saja ya. Untuk backtest kita uji coba. Tapi kurang lebih prinsipnya seperti ini. Jadi tiap entry masukkan datanya ke sini. Nah, semua fix parameter pada akhirnya nanti akan dilihat kumulatifnya. Ini akan dijumlah TP1, 3, 5 dan sebagainya. Nanti kita dapat melihat TP mana yang paling ideal. Lalu screenshotnya ini better ada before dan after memang. Nanti juga teman-teman bisa save picture-nya. Lalu SND time ini variabel yang menjadi penelitian kita. SND yang terbentuk di jam berapa yang paling bekerja, yang paling baik performanya. Lalu ini note-nya, apakah kita selalu menaati rules yang ini? Walaupun idealnya iya, tapi ya terkadang kita ada kondisi tertentu yang kita ingin lebih agresif dan lain sebagainya ya. Ini catat di sini. Lalu kalau teman-teman ingin menginput trade yang tidak diambil namun menarik, apapun itu alasannya, maka tulis saja di sini missed atau ya uji coba dan lain sebagainya. Silakan. Nah, nanti Google Sheet ini akan saya share. Teman-teman silakan pakai ya. Mungkin view only ya. Teman-teman silakan copy saja formatnya ya. Oke, itu saja teman-teman untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.